semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal FRP 3K tahun 2023, yang mana pembahasan kali ini akan ada soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara di part ke-15 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Oke, ini aku lupa part berapa, tapi it's okay. Nanti teman-teman akan belajar soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara dari channel YouTube aku. Jadi stay tune di channel YouTube aku. Buat teman-teman yang sudah mampir, jangan lupa subscribe dulu supaya teman-teman gak bakal ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan harapannya teman-teman bisa lulus P3K tahun 2023 di tahun ini dan bisa mendapatkan NIPPK. Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, pelanggan Anda ini mengancam akan melaporkan kelalaian Anda pada atasan Anda. Yang akan Anda lakukan itu gimana? Yang A, memberikan penggantian pada pelanggaran tersebut. Kemudian yang B, mencegahnya dan menutupi kesalahan Anda pada atasan. Yang C, meminta maaf dan mengkomunikasikan pada atasan. Kemudian yang D, meminta maaf sebagai bentuk penyesalan. Nah, kira-kira itu bagaimana? Karena di sini intinya pelanggan teman-teman itu mengancam akan melaporkan teman-teman karena kesalahan yang telah dilakukan kepada atasan teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kira-kira bagaimana? Oke, memberikan penggantian pada pelanggan, sebenarnya penggantian itu boleh. Ya. Kemudian yang B, mencegahnya dan menutupi kesalahan Anda pada atasan. Sebenarnya ini bukan cara mencegah dan menutupi, tapi mungkin bisa dengan cara yang lain. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang dia meminta maaf dan mengkomunikasikan pada atasan. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian yang dia meminta maaf sebagai bentuk penyesalan. Bukan hanya meminta maaf aja, tapi juga perlu untuk dikomunikasikan kepada atasan. Sehingga misal laporan dari pelanggan itu sudah sampai ke atasan, teman-teman itu sudah tahu dan atasan sudah tahu kesalahannya itu sebenarnya bagaimana dan kelalaian apa yang sudah kalian lakukan, atasan itu bisa tahu. Kemudian di sini skor 4 ada di sini ya. Skor 3 ada di A. Teman-teman juga perlu mengganti kira-kira kesalahannya itu seperti apa. Kemudian nanti apakah masih bisa diganti dengan barang yang lain atau dengan uang atau yang lain, itu kira-kira bagaimana. Dan skor 2 meminta maaf sebagai bentuk penyesalan. Skor 1 mencegahnya dan menutupi kesalahan Anda pada atasan. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2, di kantor saya ini terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Yang A, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Oke, ada kata ikhlas tuh. Kemudian yang B, saya bertanya dahulu. Jika saya mampu, saya akan membantu tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke. Kemudian yang C, saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Oke. Kemudian yang D, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantunya. Oke. Kira-kira kalau misal teman-teman itu dikenal sering memberikan bantuan kepada rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi, biasanya hal apa yang akan teman-teman lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan teman-teman dalam suatu permasalahan ya, berbagai permasalahan. Jadi bukan suatu permasalahan saja, tapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Oke, yang pertama teman-teman itu membantu mereka, tapi selesaikan dulu permasalahan saya dulu, baru setelah itu membantu dengan ikhlas permasalahan mereka. Oke. Karena ada kata-kata ikhlas, ini bisa jadi prioritas. Kemudian yang kedua, saya bertanya dahulu. Jika saya mampu, saya akan membantunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke. Kemudian saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu, dapat meringankan beban mereka. Kemudian yang D, bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Oke, jadi skor 4 itu ada di A. Karena ada kata-kata ikhlas, itu mereka merupakan suatu kunci untuk bisa mendapatkan skor tertinggi. Kemudian teman-teman juga perlu untuk bertanya dahulu, kira-kira kita bisa nggak membantu permasalahan mereka. Jadi jangan kita langsung membantu, siapa tahu malah kita nggak tahu akar dari permasalahan itu bagaimana dan solusinya bagaimana. Kemudian skor yang kedua ada di C, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan begitu bisa meringankan beban mereka. Iya benar. Kemudian yang D itu skornya 1 karena
kita ini bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. Oke, benar. Jadi ini merupakan jawaban skor 4 ada di A ya. Untuk bisa mendapatkan skor 4, teman-teman harus perhatikan kata kuncinya. Next. Oke, jadi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jadi di sini aku sedang membuka bimbel P3K Perawat khusus batch ke-9 atau gelombang ke-9, di mana ini pelaksanaan bimbel pada tanggal 18 September sampai 15 Oktober. Silahkan teman-teman, bagi teman-teman bimbel D3 perawat ataupun nurse, silahkan yang mau bergabung karena akan mendapatkan 10 kali pertemuan via Zoom yang akan membahas kompetensi teknisnya perawat, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Akan mendapatkan 10 kuis di grup Telegram gratis untuk teman-teman peserta bimbel, yang satu kuisnya hanya akan ada 20 soal. Kemudian tersedia rekaman Zoom setiap pertemuan bagi teman-teman yang berhalangan hadir, bisa diakses selama-lamanya. Kemudian tersedia materi PDF setiap pertemuan, jadi bagi teman-teman yang telat atau tidak hadir juga akan mendapatkan materi PDF. Kemudian 2 kali tryout P3K, jumlah soalnya 1 kali tryout jumlahnya 145. Berarti kalau 2 kali tryout jumlahnya ditambah 145 tambah 145 ya. Oke. Jadi di sini harganya berapa? 150.000. Khusus untuk alumni dipotong 20.000. Jadi 130. Pendaftaran ditutup sampai tanggal 18 September. Jadi pastikan teman-teman ikut di bimbel kami. Terima kasih. Soal nomor 3. Soal nomor 3, suatu hari Anda ditugaskan untuk melaksanakan dinas luar ke suatu desa adat. Di desa tersebut Anda dijamu dengan makanan yang dalam agama Anda, makanan tersebut dilarang untuk dimakan. Kemudian bagaimana sih sikap kita? Yang A, tidak memakan makanan tersebut dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang oleh agama. Nah, ini bagus. Kemudian yang B, tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan itu apa? Oke, boleh. Kemudian yang C, memakan sedikit makanan tersebut untuk menghormati. Jangan, karena yang sudah tahu dilarang di agama kita berarti tidak boleh. Kemudian yang D, tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di desa tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, ini boleh. Jadi, kalau memang di situ itu dilarang, berarti kita tidak boleh memakannya. Berarti yang memakannya itu skornya 1. Nah, semuanya A, B, dan D itu tidak memakannya. Berarti kita lihat skor kedua itu di mana. Ya. Kalau tidak memakan makanan tersebut dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang agama, yang namanya adat istiadat di sana, berarti kita tidak boleh melanggar. Ibaratnya kita tidak boleh untuk memberikan arahan yang salah gitu. Ibaratnya di desa tersebut adat di sana itu sudah menjadi kebiasaan, berarti ya biarlah. Ini skornya 2 ya. Kemudian yang B, tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan, skornya 3. Dan skor keempat adalah kita harus tahu kebudayaan di desa tersebut itu supaya kita tahu kebiasaan-kebiasaannya, oh seperti ini ya. Jadi skor 4 ada di D, kita tidak memakan makanan tersebut dan kita tanyakan sebagai adat dan kebudayaan di sana, kira-kira kebiasaannya itu apa aja selain makan makanan seperti ini, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau misal ada ditanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau misal tidak, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, saya adalah warga baru di lingkungan ini. Ada tradisi setiap tetangga baru harus membagikan makanan khas daerahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Yang A, memberikan makanan hanya kepada tetangga dekat saja. Yang B, membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota kompleks tersebut. Nah, ini berarti adil. Kemudian yang C, tidak mengikuti tradisi itu. Jangan, yang namanya tradisi di setiap tetangga baru harus dilakukan, berarti kita harus mengikutinya. Kemudian yang dia menolaknya karena tidak memiliki makanan khas daerah. Jangan, ya, berarti skor tertinggi apa? Ada di B. Kita membagi-bagikan makanan tersebut kepada seluruh anggota kompleks tersebut. Kemudian kalau misal semua kompleks kita kewalahan, berarti boleh yang tetangga dekat saja. Ya, kemudian menolaknya skornya 2 dan tidak mengikuti skornya 1. Begitu ya teman-teman ya. Intinya apa yang ada di sana harus diikuti. Apa yang menjadi kebiasaan di sana berarti harus diikuti. Kalau misal melanggar kebudayaan dan agama kita, berarti kita tolak, tapi kita tetap menghargai adat istiadat di sana. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, suatu hari Anda sedang makan siang bersama rekan kerja di sebuah rumah makan. Kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan bahwa ia lapar sehingga meminta uang atau sisa makanan. Bagaimana sikapnya teman-teman?
Yang A membelikannya makanan, oke bagus. Yang B memberikan sisa makanan dan mengajak rekan kerja untuk berbuat hal yang sama. Kalau bisa sih jangan dikasih sisa ya, kasihan ya. Kemudian yang C memberikan dia uang lalu menyuruhnya dia pergi, oke boleh saja. Kemudian soal yang jawaban yang D memberikan sisa makanan kepadanya sebagaimana yang diminta. Kalau misal bisa jangan diberikan sisa. Yang utama adalah kita membelikannya makanan. Ini skornya 4, kemudian memberikan uang skornya 3, memberikan sisa makanan skornya 2, dan mengajaknya ini skornya 2 yang di sini, ini skornya 1 yang D, begitu. Oke, jadi kalau misal ada anak gelandangan ya, dia kelaparan, berarti yang utama adalah kita belikan makan. Ya, kalau misal kita tidak bisa berikan makan, berikan dia uang. Ya, supaya dia langsung segera membeli makanan. Kemudian kalau kita tidak bisa membelikan makanan, tidak bisa memberikan uang, kita berikan sisa makanan kita yang masih utuh. Dan mengajak rekan kerja yang lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian memberikan sisa makanan kepada yang diminta, itu menjadi skor terendah, skornya 1. Next. Oke, soal berikutnya. Kalau misal ada suatu pertanyaan yang panjang seperti ini, kita bisa baca 2 kalimat terakhir. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan untuk mengundang wisata dari berbagai negara, agama dan kebudayaan supaya mau berkunjung, kita harus menyediakan fasilitas yang memang paling dibutuhkan oleh masing-masing agama. Contohnya Islam, mereka pasti memikirkan makanan dan tempat beribadah yang memadai di wisata tersebut. Ya benar, bukan mengganti seluruh kebiasaan di sana menjadi bernuansa. Bagaimana pandangan Anda? Yang A, tidak ada masalah dengan sebutan wisata halal bagi saya pribadi. Oke. Kemudian yang B, harusnya pemerintah langsung memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan wisata tersebut. Oke. Yang C, jika saya menjadi masyarakat di wisata tersebut, saya akan toleransi dan menyediakan fasilitas ibadah bagi umat Islam. Oke. Kemudian yang D, harusnya pemerintah mendiskusikan masalah ini dengan masyarakat sekitar tempat wisata untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Intinya itu pemakaian kata atau julukan wisata halal itu membuat banyak kita berkiraan berarti selama ini wisatanya itu haram. Ya, padahal tidak. Kalau misal itu agama wisatanya mayoritas candi itu ya, candi itu kan biasanya lebih ke Buddha gitu kan. Nah, berarti kita harus juga menyediakan fasilitas tempat beribadah di lingkungan tersebut dan kita juga toleransi. Jadi jawabannya yang C, itu skornya 4. Yang B skornya 3. Kemudian yang D skornya 2 dan A skornya 1. Jadi meskipun itu tempat wisatanya mayoritas untuk Buddha atau agama non-Is, tapi kita juga perlu menyediakan tempat beribadah untuk teman-teman yang muslim yang sedang berkunjung di wisata tersebut. Jadi kita sama-sama toleransi dan menghargai agama yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman. Next. Soal berikutnya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulit beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap kita itu gimana? Yang A, memberikan kebijakan yang bersifat toleransi kepada karyawan. Oke, ini bagus. Kemudian yang B, akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Oke. Kemudian yang C, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. Oke, boleh juga. Kemudian yang D, bersifat toleransi dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, jadi baik itu Islam, non-Is, Kristen dan yang lainnya, usahakan adalah kita bersifat toleransi. Ya, dan menyediakan fasilitas untuk beribadah. Misalnya untuk agama Islam berarti minimal ada tempat sholatnya, ada mukenanya, ada tempat wudhunya, begitu. Terus untuk teman-teman yang non-Is, misalnya Kristen di hari Minggu misal tetap bekerja, berarti kita minimal juga menyediakan waktu untuk mereka beribadah. Skor 4 ada di sini. Skor 3 ada di A, memberikan kebijakan yang bersifat toleransi kepada karyawan. Kemudian memfasilitasi, skornya 2, dan yang skor 1 adalah mencarikan solusi. Begitu ya teman-teman ya.
Oke, jadi itu merupakan soal-soal untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa lolos ujian P3K tahun 2023. Semoga di bulan suci Ramadan ini menjadi berkah untuk teman-teman dan bisa lulus P3K tahun 2023 sehingga bisa mendapatkan NIPPK dan menjadi seorang ASN tahun 2023 ini. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video aku selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-temannya supaya channel YouTube aku bisa semakin berkembang, support bisa menjadi 50.000 subscriber dan bisa menjadi channel YouTube edukasi yang pertama di Indonesia. Bye-bye.